yang masih melekat di kepalaku itu adalah orang Madura itu menolong itu sangat tinggi, bro. Solidaritasnya sangat tinggi. Solidaritasnya itu sangat tinggi dan masih menancap ke diriku. Tapi entah itu ada doktrin yang baik buat aku yang nancap sampai saat ini gitu. Sebagai seorang laki-laki. Ya, sebagai seorang laki-laki. Jadi ini yang membuat aku akhirnya juga aku tahu laki-laki itu gak boleh jadi boti. Oke. Ya. Gak boy sama mau Madura boti. Ada juga sih, bro. Ada. Itu penyakit menyerang semua suku, bro. Iya, tapi begini. Mau pada ngakan nase tak perlu tako gitu. Jadi kalau kita sama-sama manusia itu sama-sama makan nasi, nggak perlu takut. Yang kita takuti hanya Tuhan. Kembali lagi di podcast Cangkruk Manuk, ngobrolin apa saja dengan siapa saja. Dan hari ini saya kedatangan seorang pemuda asli Pulau Meksiko. Bukan asli sih sebenarnya. Bukan asli. Cuman half blood. Oh, half blood. Ya, jadi ada tetesan. Tetesan darah. Tapi keren loh. Jauh sekali ya. Iya. Pakai topi koboi gitu. Iya, harusnya kan kartel. Yang lagi rame kan. Kalau brutal ya itu ya. Brutal. Ya. Pembalasannya enggak. Wih, ngeri-ngeri. Cuma di film-film loh. Ternyata kau sudah meng-kill my boss dan aku harus menyerang kembali. Waduh. Kalau logikanya ya, kalau si bos ini kalau di film-film ya Mas Eka ya. Kalau si bos ini kan sudah mati atau udah dikalahkan, biasanya buahnya tenang, takut. Tapi malah memberontak. Ngeri ya. Ngeri loh. Cuman kalau di sini kayak kartel parkir sih. Tapi itu kalau kataku sih, aku melihat pelajarannya adalah sebuah fanatisme, bro. Fanatisme. Kesetiaan. Kesetiaan. Kalau itu kan biasanya kartel itu kan kayak semacam sejenis gangster ya kan. Kalau di Jepang ada Yakuza. Gitulah. Kalau di Itali itu ada El Capone, itu ya kan, kayak gitu-gitulah. Itu kan pasti fanatismenya tinggi, kesetiaannya tinggi gitu. Berarti semacam iki namanya kan El Nacho apa siapa itu yang meninggal itu? Ini semacam di Meksiko ya. Ikut ya kayak Yai. Tokoh masyarakat. Thomas. Kalau di sini jual air doa, di sana jual serbuk doa. Asli ngeri. Doa. Oh iya, kita perkenalkan. Ini adalah seorang gitaris dari band Cadas di Kota Malang. Gitaris keren dari beberapa band dan juga seorang penyiar radio. Mas Eka. Terima kasih. Ini sebuah kebanggaan saya mampir ke sini. Enggak kebalik sih kayak aku sih harus sih. Semua undangan itu harus disyukuri, bro. Berarti Anda adalah orang yang sangat mengapresiasi entah itu seseorang atau profesi seseorang. Alhamdulillah. Aku yang terima kasih banyak. Berkah. Sudah ada gorengannya, ada kopinya, ada ininya. Belum ada sponsor, Mas. Sebenarnya pingin tak siapin air doa juga. Cuman belum ke Pasuruan ini aku. Semua doa, boy. Oh iya. Iya kan. Sama Eka, itu tadi kan sudah disinggung. Ternyata half blood. Half blood ya. Separuhnya lagi kalau boleh tahu Mas Eka. Sebenarnya separuhnya itu saya tuh lahir di tanah Jawa. Tepatnya di Jawa Timur, kota Bondowoso yang hampir banyak orang nggak tahu. Tapi berapa puluh tahun yang lalu kota saya itu, kota Bondowoso, terkenal dengan kota hantu, bro. Video Bondowoso. Ya Tuhan, aku tuh ya ketika datang ke Malang ini kan kebetulan saya kuliah. Terus kenalan. Aslinya dari mana? Dari Bondowoso. Oh, kota hantu ya? Iya. Mata iso kota hantu itu. Soalnya itu salah satu video terseram yang harus ditonton rame-rame pasti mereka cukup jenius ya bikin sampai dijual, kalau nggak salah sampai dijual di pasar-pasar. Dijual di pinggiran, dibacakin. Judulnya gitu. Iya, judulnya penampakan Bondowoso, misteri Bondowoso, macam-macam. Sampai sekarang masih ada videonya di YouTube. Dan fun fact-nya saya juga
termasuk salah satu orang yang berkecimpung di komunitas itu. Yang terlibat. Sudah almarhum tapi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita doakan yang terbaik karena sudah meninggalkan karya-karya yang membuat anak kecil susah tidur. Gila. Gila. Tapi itu kan fake tuh sebenarnya. Iyalah, nggak ada hantu sesolid itu lah ya. Tapi kalau namanya hiburan ya, namanya hiburan tuh kadang ya nggak tahu ya, itu kalau ngomongin hukum fikihnya haramnya nggak tahu. Intinya kalau sebuah hiburan ya udah ngejual fiksi aja lah gitu. Iya, tapi kalau kita bisa dibilang itu sebagai karya entertain, itu sangat dapat banget. Soalnya sampai mempengaruhi pemikiran banyak orang kan pasti kita mereka. Ya kalau di Indonesia kan kalau ngomongin mitos ya yang magic gitu kan agak deket ya, kan cocok gitu. Apalagi itu di era nggak jauh sama masih filmnya Susana masih beredar bro. Sama film ini Gunung Merapi yang video handycam. Itu juga. Kamu horor antusias loh gimana? Saya horor antusias sampai antusiem. Saya suka soalnya banyak misteri lah. Karena kita tahu Samega ini separuh dari orang Madura ya. Kita bicarakan orang Madura yang banyak sekali bisa dibilang omongan-omongan atau kayak selentingan-selentingan negatif. Kita pingin tahu sebenarnya orang Madura stigma yang baik itu seperti apa sih Samega. Soalnya kita tahu Samega ini seorang musisi keren, kuliah, penyiar radio loh, jauh dari kata besi tua dan sebagainya kan loh. Tapi ini disclaimer dulu ya. Ini jadi apa yang kita obrolin di sini tidak bermaksud menyinggung satu etnis atau etnis lawan gitu. Karena kalau ngomongin stigma ini selalu bersinggungan antar suku gitu. Terus perjalanan etnis Madura sendiri kan cukup banyak histori ya. Banyak histori. Banget gitu. Mulai histori. Hati-hati nih kita. Ini acara manuan nih biar terbang bro. Biar terbang. Apa namanya? Cangkruk manuk. Biar manuknya benar-benar terbang. Tapi jangan. Bebas, gitu kalau berbahaya jangan. Tapi kita ini sebenarnya kita ngobrolin ini bukan karena keresahan atau karena ketidaksukaan, malah kita ingin ngobrolin aja. Biar nggak dianggap tabu lah. Biar nggak gitu. Tapi juga kalau sebenarnya ngikutin Instagramku kan ya. Iya. Instagramku kan baru ganti nama jadi Ega Hitam tuh karena ada project aja. Sebelumnya aku namanya Ega Kacong. Nama Ega Kacong itu sebenarnya itu bukan sebuah kebanggaan sih, tapi bentuk rasa syukur aja sih. Kalau aku tuh ternyata emang lahir dari darah orang Madura. Dari orang Madura yang menurut aku ya, aku mau cerita yang baik-baik aja dulu lah. Oh pasti. Kita hari ini karena yang terbaik. Yang buruk-buruk tuh gampang dinotis tuh biasanya. Coba kita balik sedikit gitu. Dan itu semua orang sudah tahu. Iya sih ya benar ya. Stigma nyolong besi ya. Terus apa lagi ya? Parkir. Parkir sembarangan. Feminisme. Segala macam lah ya. Stigma yang dianggap etnis yang nggak bisa diatur gitu ya. Lawan Satpol PP. Sembarangan. Tapi aku mau cerita tentang pengalamanku hidup sampai saat ini yang masih melekat di kepalaku itu adalah orang Madura itu menolong itu sangat tinggi bro. Solidaritasnya sangat tinggi. Solidaritasnya itu sangat tinggi dan masih menancap ke diriku ini. Entah aku memang di circle yang baik ya atau seperti apa ya. Iya kan. Tapi kalau ngomongin hal itu kan nggak cuma etnis Madura aja, semua etnis juga sama yang buruk aja yang baik-baik aja. Tapi dulu tuh ada doktrin yang baik buat aku yang nancap sampai saat ini gitu. Sebagai seorang laki-laki. Ya, sebagai seorang laki-laki. Jadi ini yang membuat aku akhirnya juga aku tahu laki-laki itu nggak boleh jadi boti. Oke. Ya. Nggak boy sama mau Madura boti. Ada juga sih bro. Ada. Itu penyakit menyerang semua suku bro. Iya tapi semua manusia dong. Kira-kira style gimana? Ya nggak tahu. Madura boti. Nggak tahu. Tapi kita nggak bahas itu ya. Oh iya. Nah dulu tuh ada doktrin begini. Mohon pada ngakan nase tak perlu tako. Jadi kalau kita sama-sama manusia itu
sama-sama makan nasi, nggak perlu takut. Yang kita takuti hanya Tuhan. Itu itulah doktrin yang sampai sekarang masih nancep. sampai sekarang. Iya. Bahkan tanah ini tanah yang maha kuasa, bukan tanya punya orang itu. Doktrin. Ada doktrin kedua itu yang lebih. Doktrin kedua. Ya, itu yang pertama tadi itu menghadapi sebagai laki-laki. Untuk menghadapi masalah dan apapun, intinya kamu tuh harus tanggung jawab. Ya, kalau kamu nggak salah, itu tadi itu sebenarnya bukan konsep mentalitasnya yang ofensif, bukan. Iya. Tapi kalau lebih ke defend. Tapi kalau misal kamu digoroi, diintimidasi, jangan pernah takut intinya. Iya. Selama mereka juga makan nasi, nggak usah takut. Iya. Itu doktrin sesepuh saya. Kalau mereka makan besi ya kamu harus mundur. Mundur. Lebih ke limbat sih. Iya. makan rel, makan batu bata itu kamu mundur. Karena kamu unsurnya udah beda. Gitu. Beda. Kan berarti ngelawan Gatot Kaca lah. Dia iya, nggak Gatot Kaca toh sampe iku katanya inang-inang. Iya gitu. Jadi itu doktrin yang menurut aku ternyata tumbuh dengan ya wis beginilah gitu. Terus yang kedua ini sebenarnya lebih mengerikan sih. Tapi ini sifatnya agak, kalau kata bahasanya orang Muslim itu ini kalimat yang agak-agak tauhid. Oh, tauhid. Kalau belum waktunya mati, Tuhan tidak berkehendak, ya sudah. Mau kamu perang seperti apa, tetap hidup kamu. Gitu. Ngeri. Bayangin, gak ada kata takut. The real fasisme itu ada di Madura. Iya. Itu tauhid loh, percaya Tauhid, Tuhan. Jadi konsep prinsip itu, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, masa sama tembok? Iya. Kan? Jadi kata-kata itu memang sempat seakan-akan melanjutkan percayalah sama Tuhan. Kalau Tuhanmu udah masih kasih kesempatan kamu hidup, mau gimana pun kamu hidup. Ya, berarti ini kan yang dinamakan konteks yang baik loh ya. Yang baik ya. Soalnya kan kita taunya orang Madura ini adalah orang yang sangat religius. Mayoritas. Mayoritas. Religius yang ngeyel kan. Betul. Ya, semua lah ya. Iya, semua ada kelebihan. Kelebihan gitu. Terus doktrin-doktrin itu juga itu cukup masuk ke pribadi saya. Itu yang bukan malah membuat kami semena-mena. Kan ada hal kayak gitu kan tumbuh keberanian nih harusnya. Iya, over apa sih namanya? Over. Gitu. Tapi kan ya guru-guru saya juga melihat bahwa kalau dirimu itu aja tadi kita diajarkan tauhid. Kalau kamu over, itu berarti melawan ketentuan Tuhan. Konsepnya adalah sombong, boy. Berarti sombong itu tetap nggak boleh. Tetap ada batasnya ya. Iya. Tetap nggak boleh. Namanya sombong itu makanya kalau dulu aku nggak tahu ya, karena aku juga nggak pernah pakai ya. Jadi ada beberapa orang tuh kan, kalau aku tuh masih ada di zaman era-era dulu tuh masih banyak istilah pendekar. Oh, pendekar. Pendekar itu orang-orang jago beneran. Orang-orang jagoan. Iya, bukan yang tawuran loh. Iya, bukan yang tawuran. Batu gitu ya, keroyokan. Kan makanya tapi semua orang pasti udah tahu budaya carok dan segala macam. Budaya carok. Nah, budaya carok itu kan sebenarnya bukan tawuran, boy. Bukan tawuran. One by one. Iya kan, 1 lawan 1. Penyelesaian yang memang udah nggak bisa diselesaikan lewat musyawarah. Akhirnya ya, Tuhan menciptakan tangan buat baku hantam. Bukan baku hantam lagi kalau carok kan. Iya. Tahu sih. Iya seperti itu. Iya. Makanya kan dulu akhirnya aku juga menangkap bahwa orang Madura ini melihatnya itu dulu, daripada aku itu malu, bukan gengsi juga, tapi menjaga harga diri, boy. Harga diri. Iya. Makanya kalau dulu kasus misal gini ya, ambil contoh kasus, ada satu keluarga gitu, ternyata istrinya diganggu oleh tetangga lain gitu ya. Ternyata istrinya juga mau ya misalnya. Iya. Itu kalau nggak bisa diselesain, yang laki itu dicarok. Iya. Sama suaminya gitu. Nanti istrinya juga kena. Ada yang seperti itu kemarin ya kasusnya. Itu ngeri itu. Ngeri, ya, sangat ngeri. Iya, itu sebenarnya udah terjadi banyak sih. Cuman maksudnya carok ini meminta pertanggungjawaban si laki-laki itu. Itu penyelesaian antar laki-laki. Iya, benar. Karena mereka kalau misal dihina sampai mencoba sabar dan segala macam, akhirnya ya udah kita selesaikan. Kayak kasus kemarin terakhir di Surabaya itu orang 2 bisa melawan orang 5, aku nggak orang. Iya. Satu saudara tuh, dan mereka izin, itu emang terjadi sih. Iya, yang kakak adik kan. Iya, kakak adik.
Ya, keren itu. Iya itu. Itu the real Wiro Sableng itu. Nah, makanya itu yang membuat mereka itu, kita sudah coba bertahan. Ya udah. Dan dulu masa-masa kecil aku juga pernah melakukan hal yang sama gitu, Boy. Saya pernah baca orang. Hampir. Ngeri. Ini podcast sama nih, Boy. Nggak, tapi ini, waduh, ini bulan Ramadan ya. Itu tapi masa lalu ya. Masa lalu. Tapi ya bersyukurnya ya jangan sampai lah ya. Itu masa-masa kelam. Memang di era itu kan nggak ada gadget, nggak ada handphone ya kan. Iya. Biasalah kenakalan remaja dan segala macamnya. Itu karena tukeran binder terus nggak terima gitu. Kurang ada tulisan Mivi Mafane. Tak ada binder dulu. Oh, tak ada binder. Tak ada. Apa? Di Madura masih pakai lontar. Enggak, sinar dunia. Sidu. Bukan. Tahu. Binder itu waktu kita kuliah loh. Oh iya. Iya kan. Ya aku zaman SD ada sudah. Aku terlalu tua gitu maksudnya. Keren, berarti sudah kita bisa simpulkan bahwa orang Madura itu sangat menjaga harga dirinya, baik untuk keluarga maupun agama kan. Makanya ada yang bilang kalau beberapa orang itu sebenarnya, dulu pernah gini, saya pernah ada di sebuah perusahaan, manajer saya itu sempat bilang begini, kebetulan dia etnis Tiongkok ya. Iya. China. Iya, warga negara asing lah. Nah dia tuh bilang, kita tuh nggak pernah takut sama siapapun gitu. Kita takut sama orang Madura katanya. Kenapa? Takut dicarok? Enggak, bukan begitu. Ketika aku berbisnis apapun, mereka selalu ada di depannya. Gitu. Iya. Cuman kalah di modal lah ya. Iya. Kalau untuk kengototan, untuk apa ya, kerja kerasnya sama. Nah, ini. itu. Nah mereka itu ternyata yang mereka takutin kengototannya dan kerja kerasnya. Iya. Itu mereka hampir masyarakat Madura itu jarang yang gengsi dalam berbisnis. Oh jarang, bahkan mereka cuan. Yang penting cuan, meskipun modal dikit yang penting cuan. Kayak ngecer rokok, apapun itu. Ya, apapun. Termasuk ya yang kemarin sempat ramai dan sampai sekarang hampir ya bersaing dengan Alfamart, Indomaret, dan kawan gitu ya kan. Warung Madura. Alfamart itu sangat jadi mewabah. Gitu. Mewabah. Oh iya, mewabah banget ya, mewabah. Dan itu yang awalnya sempat dibully, tapi itu kan jadi solusi ketika teman-teman yang ini khususnya yang nocturnal, kayak Soturu mager, tutupan ya, 36 jam buka ya kan? Iya. Dengar-dengar saya kalau mau kiamat saya masih nunggu konfirm sih, baru ditutup beneran. Jadi kalau masih malaikat niup trompet tapi belum ada konfirmasi, belum ada tanda-tanda, ya wis masih buka. Iya emang begitu. Nah itu keseriusan mereka berbisnis. Iya. Ya, diambil seperti itunya sih. Dan seperti itu. Di semua sektor loh. Iya. Orang Madura itu, maksudnya kita nggak bilang bukan berarti serakah atau apa ya, tapi mereka itu gigih. Kalau aku lihat, jadi pesaing orang Cina itu sebenarnya memang orang Madura, cuman kalah di modal lah ya mas. Beda di modal. Ya. Tapi ini bukan berarti ini loh ya, etnis yang lainnya juga nggak giat. Oh ya, kita giat. Ngobrolin ini gitu. Nah tapi emang juga beberapa pengalaman aku juga sempat dibantu orang Madura gitu. Dibantu orang Madura yang waktu itu mereka ya preman-preman juga, tapi di luar kota. Oh di luar kota. Mereka tahu cukup dengan gaya bahasa kita. Oh kita tretan men gitu. Tretan. Dan mereka langsung nganggep gitu. Iya. Nganggep itu ya udah seperti saudara, walaupun kita nggak kenal. Oke. Itu solidaritasnya tinggi. Ya nggak tahu itu genus tuh kayaknya. Iya, tapi itu yang baik sih. Maksudnya kita nggak lihat dari backgroundnya dia agama apa atau lahir di kota apa. Dia satu darah Madura, ya situ satu darah. Tapi teman-teman Madura juga tidak hanya untuk teman Madura. Ya. Yang satu suku. Kalau mereka udah berkawan baik dan akan membalas lebih baik kalau menurut pengalamanku. Oh iya, saya juga mengalaminya. Teman baik. Punya sampai sekarang gitaris saya. Cuman dia Arudam ya. Arudam. Oh, iya. Cuman dia tidak mengakui. Wah, ini ya. Padahal era sekarang itu sepertinya udah semua kesukuan itu menjadi hal yang seru gitu. Untuk dibahas ya kan. Bahkan dibuat jokes kan. Iya, ada Sunda, ada Ngapak, ada Jawa, ada Madura, Kalimantan dengan bahasa
asli mereka malah itu menjadi nilai plus. Mungkin kalau zaman kita kecil ya Mas Eka ya, kita nonton TV itu kita akan ketawa kalau ada aktornya itu yang berperan sebagai orang yang ngapak. Oh iya. Nyong itu pasti kita ketawa, medok. Itu karena framing di TV waktu itu kayak orang Tegal orangan itu jadi pembantu, jadi yang lucu-lucu kan. Baru dengan komedi. Sebenarnya di Madura juga seperti itu. Kamu kalau sayangnya cuman tidak terlalu menasional ya. Bahasanya ada yang bercanda ini bahasa Thailand ini bahasa apa gitu. Ini bunyi-bunyian kalau anda teman-teman nih benar-benar paham bahasa Madura dan para komedian Madura itu lucunya minta ampun juga loh, Bro. Iya, bahkan itu guyonannya tuh sebenarnya dark loh. Banget. Jadi aku jadi ingat saya. Dulu tuh aku masih kecil, kalau mungkin di sini juga ada kan budaya arisan itu loh. Iya, arisan. Ya kan? Terus arisan cos domino. Ada nggak? Oh, domino. Iya. Apa arisan? Gaple? Iya. Tapi di sini arisan campur main gaple. Ada nggak? Oh, nggak ada. Oh, di Madura ada. Di Bondowoso begitu. Jadi setelah arisan nanti ada arisan main domino. Oh, gitu. Main. Nah, bercandanya orang-orang tua itu udah minta ampun darknya. Maksudnya nggak ada yang baper. Jadi ada satu orang waktu itu aku ingat siapa ya, siapa gitu ya. Itu Om lah gitu. Iya. Om siapa gitu. Dia itu emang jadi tempat orang meluapkan emosi lah intinya. Bahan bulian lah. Objek. Soalnya kalau kita nongkrong memang ada salah satu itu pasti jadi objek. Tapi ini bukan salah satu, banyak objek. Oh, banyak. Jadi saling bully. Tapi waktu itu Om itu begini. Nanti katanya gitu, waktu itu rame emang. Nanti misal si A nih, si Om A ini gini, kamu nanti kalau mati itu spesial. Apa katanya? Yang lainnya kan ketawa, apa yang spesial? Spesial nanti kamu kalau mati, kain kafanmu tuh bukan putih katanya, Pak. Doreng. Doreng kayak TNI itu loh. Iya. Terus matimu itu ya nggak dibuat seperti ini, tidur nggak sih? Lobangnya nggak usah besar-besar, tapi ini pakai bahasa Madura ya gitu. Lobangnya nggak usah besar-besar, ya cukup seberapa ya, 60 cm lah gitu. Soalnya matimu nggak perlu digali gini, tancepin gini. Tancepin berdiri. Tapi kalau di bahasa Madura tuh muak. Lucu. Gitu lah, gitu. Kan kadang ada komedi ya kalau pakai bahasa daerah sama bahasa Indonesia itu gimana caranya? Kenanya itu beda. Iya bener. Gitu lah. Cuman kalau saya yang ngalamin, kalau tiap ke pasar atau ke apa ada orang saling saut-sautan ngomongin bahasa Madura itu lucu gitu loh. Iya. Meskipun aku nggak tahu artinya tapi lucu ya, kayak waduh aku tersesat di British mana. Iya, ada yang menganggap lucu tapi ada yang risih. Kenapa ada yang risih? Karena gini, kita juga mau kasih tahu aja lah buat yang mungkin masih stereotipnya, stigmanya agak buruk gitu ya. Orang Madura itu nggak bisa nada rendah. Ngomong 1 meter, setengah meter itu kayak ngomong 1 kilo gitu. Gimana kabarnya kamu gitu. Dan itu nggak nyentak, itu biasa ya. Soalnya kan bersama dengan orang Batak, orang Timur kebanyakan. Orang Timur kayak orang Sulawesi itu Makassar itu temanku. Itu sebenarnya enggak aksennya Makassar tuh hampir mirip sama Madura loh. Iya, hampir sama. Kamu gimana kabarnya? Gitu ya. Gitu. Udah makan ah? Ya gitu. Jadi memang nadanya tuh nggak tahu tinggi. Iya. Itu memang gen ya. Sama sih, kalau itu kebudayaan sih mereka sih memang gitu. Banyak sih. Bahkan orang Jawa pun sesama Jawa itu ya, dari yang ada di barat sampai ke timur itu pasti orang nganggepnya lebih ke timur itu lebih kasar. Padahal kalau buat kita itu ya biasa, cuman buat orang yang di Jawa Tengah kok kasar gitu. Beda banget. Kerasa. Dari akulturasi bahasa juga beda. Iya kan? Iya kan? Malang, Surabaya, di Jawanya juga Jawa tinggi kayaknya. Iya, padahal deketan loh, ini cuman beda jalur Gaza aja. Karena Iya sih ya. Benar. Jawa Timur memang identik dengan agak sedikit hard gitu. Iya. Ya itu sih, itu sebenarnya kaya sih untuk apa ya,
buat bahan-bahan kita guyonan, jokes itu juga sebenarnya asik loh, sama kayak kita ngomongin. Kalau kita sudah ngomongin sesuatu hal yang dianggap tabu tapi kita nggak tersinggung, itu artinya kita sudah sangat damai. Iya. Sebenarnya aku juga sempat menyesali kemarin tuh kayak isu Madas tuh di Surabaya. Sebenarnya kalau kita ngomong oknum aja gitu ya. Oknum itu nggak cuman pihak-pihak yang kita sekarang lagi sasar ya, itu government, dari pihak yang berwajib, tapi masyarakat oknum juga banyak gitu. Banyak. Nah, kalau kayak kemarin kita ngeliat tuh, aku yang agak sesali tuh ngaku ngeliat komen-komen tuh, wow, ternyata begitu. Ini kalau diterus-terusin rasismenya tinggi sekali nih. Tinggi. Sampai ada beberapa kalimat-kalimat provokatif, nggak pingin kalian terjadi lagi kayak di Sampit kayak ini. Wah, ini bahasa apa nih? Aku yakin juga anak-anak yang komen begitu tuh kalau didatengin tuh bisa terkentut terbirit-birit ya. Nggak tercirit, kentut aja. Iya kan, maksudnya ketika kita komen tuh memang harus lebih berhati-hati, tapi memang kita nggak bisa batasi. Iya, cuman ya gitu sih, sekali lagi ketersinggungan itu memang diambil, ada yang enjoy, ada yang memang orangnya gampang tersinggung, itu banyak Mas Eka. Iya. Nah, kalau dari itu kan saya pingin tahu perasaannya Mas Eka ketika ada suatu case, atau nggak usah case lah, kadang ada video-video lucu kan tentang orang Madura atau banyak hal ya, bukan orang Madura aja ya, kadang ada komen-komen tuh yang menyinggung. Iya. Menjurusnya ke rasis, itu gimana perasaannya sampean? Ya nggak suka lah, hate banget. Jadi gini, tadi kamu sempat mengenalkan aku adalah seorang musiman ya kan? Iya. Kalau kita bermain musik itu intinya kalau dari yang saya kenal dan saya pelajari adalah musik itu bahasa universal yang menjadi media agar bisa melumerkan atau menghangatkan semua bentuk rasisme dan fasisme, ya kan? Semua bisa menikmati tanpa pilih-pilih kotak gitu. Kecuali buat kamu musisi yang merasa mengkotak-kotakkan. Nah, itu ya salah kalian, sekte gelap lah. Ya saya berani bilang gitu. Musik itu nggak bisa dikotak-kotakin, fun bro. Ya kan, konser teriak-teriak, loncat-loncat. Kalau kotak-kotak ya nggak bisa. Nah, ketika ada isu rasisme dan segala macam, ya pasti ya ada marah. Aku pernah komen, tapi nggak dibales. Waktu itu isu oknum lah, ada oknum. Ada ibu-ibu di Kota Malang ini bertengkar sama orang Madura laki-laki. Sempat kami tuh. Komennya yang rasis ke Madura. Aku cuma bilang gini. Aku komen, kalau menghakimi atau ngejudge, cukup orangnya saja. Bukan sukunya yang dibawa. Ya kan tidak semua bro. Iya. Ya, yang bersalah aja. Kalau saya balik, emangnya Jawa nggak ada yang kriminal juga? Emangnya orang Jawa juga nggak ada pencuri, nggak ada maling, nggak ada perampok, sama gitu. Iya. Aku pernah komen begitu juga. Yang saya maksud bukan. Tenang Mas, tak sensor nanti bahaya. Bukan itu ya. Bukan. Kamu jelas gitu. Ya itu ada di ratapan bro. Ya itu maksudnya aku sebenarnya, tapi aku yakin ketika aku kasih komentar itu bahwa mereka juga teredukasi, bahwa aku coba untuk ngeklaim bahwa tidak semua orang Madura begitu. Banyak, ayolah jangan munafik lah. Aku yakin juga ada beberapa orang Madura yang juga berjasa ke dirimu, atau orang suku lain yang berjasa gitu. Maksudnya tidak perlu kita dengan kasus satu itu kita nggak bijak tiba-tiba sukunya kena. Iya kan, misal ada kalau dulu kasusnya misal kita ngomongin agama nih. Iya. Bom bunuh diri. Emang kamu mau juga orang Islam dituduh teroris? Iya kan, stigmanya kan jadinya Islam teroris, kan kita ya nggak terima. Enggak lah. Ya masa ya kita enak-enak rokokan main podcast ngenet yang teroris ini kan gimana? Bullshit toh. Iya, wong kita MPG nggak dibagi, apalagi dibagi bom. Waduh, bener bro ya. Ya hal seperti itu sih bikin kita kadang-kadang jengah juga. Kenapa kita itu nggak belajar gitu? Belajar dan coba kalau itu dilempar ke dirimu sendiri gitu. Yang kamu yang dituduhkan seperti itu, sukumu yang dijudge sama orang yang sebenarnya kamu bukan pelakunya gitu.
Iya. Nah kita balik gitu, cara-cara menurut aku yang fair itu adalah gimana kita berempatinya gitu. Muasal komentar ya Tuhan ini apa-apaan nih. Iya, sampai bawa tragedi itu lucu tapi juga riskan sih. Bahaya, bro. Iya, bahaya soalnya. Karena kita kan ada hampir 44 provinsi ya. Iya. Itu kalau diadu domba meretak gitu. Merata, membuka luka lama itu juga tidak baik loh. Gak baik. Luka yang sekarang aja diselesaikan. Ya, luka yang banyak sekarang nih. Kan maksudnya. Banyak tuh. Banyak, tak sensor lagi nih. Banyak. Nggak apa-apa. Oh ya, tweet gitu ya. Gitu ya. Saya cinta rezim ini. Tapi bohong. Waduh, kalau itu sebenarnya nanti ada lain ya. Ada lain. Dah, selain Bapak Mahfud MD dan juga beberapa artis kayak sekarang mungkin yang lagi hype tretan muslim ya, yang mewakili Habib Jafar, yang mewakili dari orang Madura. Banyak gak sih Sameka orang-orang yang sangat, kita nggak ngomongin berjasa aja ya, tapi prestasinya sampai ke dunia internasional. Banyak. Kemarin tuh sempat siapa ya namanya ya, atlet tuh ya, dari Madura juga ada gitu. Tapi ini kalau kita ngomongin fokusnya Madura ya. Iya. Terus beberapa tahun yang lalu dan di Kota Malang itu orang Madura asli Sumeneb. Iya. Iya itu. Wali kota kita sekarang kan juga. Nah, dan kebetulan ya, saya tuh pernah kerjasama dengan almarhum wakil wali kota Pak Bambang namanya. Pak Bambang. Waktu itu Pak Bambang itu menjabat dengan Pak Penny. Iya. Nah, aku mengerjakan satu proyek bersama beliau. Ternyata beliau orang Madura swasta juga. Madura swasta juga. Bondowoso juga. Bondowoso juga. Anaknya anak Bupati tahun 75 Bondowoso. Iya. Dia yang jadi genderuwo itu kan yang kenapa bukan? Bukan gitu. Jadi beliau sudah almarhum ternyata ya daerah Madura. Maksudnya ada beberapa orang-orang tuh ya sama sebenarnya sih. Sama. Kalau ngomongin prestasi banyak aktor-aktor banyak loh. Banyak. Dan yang sekarang lagi apa ya istilahnya ya, hype itu kemarin tuh ini ada orang Madura pembantu bukan orang Madura sih itu ya, yang jadi pembantunya artis-artis tuh. Oh, si ini aduh siapa sih, memori pendek aku yang dia bikin konten juga itu. Banyak sebenarnya, bukan cuman ada yang Ronaldo ada. Ya. Terus siapa lagi ya aktor tuh ya. Nah itu banyak kayak gitu-gitu dan kalau kita yang nggak kedetek tuh banyak loh. Banyak sebenarnya. Banyak yang ikut olimpiade itu juga banyak, olimpiade sains, matematika itu juga banyak sebenarnya. Banyak ya. Cuman beritanya skala ketutup sama yang YY itu. Iya dong. Kalau sekarang itu yang negatif ya Pak, tetap jagoan. Tetap jagoan, mulai dari yang mulai dari yang joget-joget naik galon. Macam-macam. Knalpot dibakar-bakar. Gila tuh. Tapi sempat yang hype kemarin tuh itu. Siapa tuh yang joget apa tuh orang Madura tuh? Itu ya rambutnya rambutnya apa lurus apa sih kopinya tinggi, aduh siapa sih itu, iku kalau aku menangkapnya begini, wah itu kalau orang kan norak sih ya, iya, norak terus tapi tuh tidak bisa bikin kalian senyum loh. Iya, itu hiburan. Kamu stres, kamu ya melampiaskan emosimu ke orang itu, tanyakan orang itu ya kan. Dan kalau aku nangkep ya Sameka ya, mungkin Sameka juga seorang musisi kan, ingin menampilkan sesuatu untuk menghibur orang kan. Sebenarnya aku mikir itu dia itu nggak karena apa ya, nggak punya kerjaan atau iseng loh kayak gitu tuh. Memang tujuannya memang buat video itu buat orang menghibur loh. Iya. Emang ya macam-macamnya itu mungkin salah satu jenis komedi baru ya kan? Iya. Post komedi era Madura yang baru lah gitu, dengan joget sampai jogetnya kayak orang apa tuh sampai ke bawah kan. Iya. Sebenarnya aku juga sendiri malu ya. Ngeliat lapo gitu. Umbrella Corps itu sebenarnya ada di Madura. Iya benar, berbahaya. Virusnya lebih menakutkan. Lebih menakutkan. Fun fact-nya yang paling keren adalah ya, saya adalah orang yang tidak pernah vaksin. Tidak pernah vaksin. Benar. Itu cukup membuat Sameka menjadi orang Madura. Salah satu syaratnya. Kalau balik ke prinsip tadi. Prinsip tadi. Karena yang ditakutkan cuman yang berani ngomong kan sekarang. Iya, apa-apa.
sudah ternyata orang Madura benar. Ya nggak tahu dihubungi sama Epstein kemarin kenapa segala macam ya, itu entah secara kebetulan, tapi alhamdulillah dulu tuh aku sempat mikir ya ternyata ya prinsip itu menyelamatkan. Dan aku melihat fenomena waktu itu gila, Kota Malang waktu itu yang lainnya waktu di skat tuh apa istilahnya, di apa sih itu waktu itu kita masih masa-masa apa sih lockdown itu masih ada salah satu pasar yang masih aktif. Gila Kota Malang. Iya, dan banyak loh sebenarnya. Iya, dan aku melihat itu bullshit man gitu. Iya. Apalagi di kepulauan ya Kementerian Madura waktu itu sangat tidak ada COVID gitu. Tidak ada. COVID mau masuk Madura ke begal dulu. Iya, ke begal langsung. Masuk Suramadu bias semua bro. Saking panasnya tuh tanah ya. Iya. Orang mau apa virus mau masuk ke tubuhnya orang Madura kalah ngeyel. Kalah ngeyel. Aduh, takut bisa lah. Imunnya itu ngeyel. Iya benar. Iya sih, aku sampai sempat dianggap kayak orang apa sih ini apa nggak mikirin uang lain. Iya, katanya sampai ada selentingan yang nggak mau vaksin atau apa tuh tidak berpendidikan. Iya, nggak berpendidikan. Aduh. Ini ya kadang-kadang kalau kita ngomongin nalar gitu ya, ngomongin keyakinan, hebatnya mereka membuat orang takut, dan kita tahu lah manusia itu kebanyakan takut kematian kan. Iya, salah tapi satu. Tapi aku punya prinsip itu tadi yang teman-teman nggak punya doktrin itu. Kalau belum waktu ya mati nggak akan mati. Itu bro, itu masuk kalau bawah sadarku. Bahkan orang keselak aja bisa mati loh. iya benar. Iya benar. Kadang-kadang ya baru mandi keluar terus meninggal. Tanpa virus pun bisa gitu. Iya, dan aku itu ya pernah lihat video ini sama Eka. Jadi orang itu habis bertengkar, habis carok lah. Waktu itu di pasar kok ada kok. Dia itu sudah luka parah ya, darah itu kececeran. Kalau orang pada normalnya darah udah keluar banyak, dia pasti akan lemas. Kehabisan darah. Tapi ini nggak mau ditolong, masih ngeyel, masih mau nyerang. Padahal udah mau dibawa ke naik motor ke rumah sakit. Tapi kalau ngomongin memang aku itu benar. Hampir 80% sangat mentalnya itu mereka itu hampir kayak kucing gitu loh. Dia tujuh. Jadi teman tuh ya adalah temen tuh ketemu dengan aku di sini itu sobek ini sampai marah apa bun gitu, habis ngapain gitu, ini kemarin biasa lah gitu loh, padahal tangannya satu itu lagi dia lagi begini apa itu namanya pakai dikip iya karena patah. Dia bilang apa? Kan masih ada yang kiri. The real. Aku nggak segitunya, guys. Iya. Sampai dia di sini ya masih bekas baru sobekan masih ada. Iya. Masih ada yang kiri. Iya. Tapi indimu tuh udah nggak bisa. Bener-bener anjing. Itu kalau mereka itu dikirim ke jalur Gaza, maju paling selesai Israel tuh. Selesai. Mereka itu nggak takut. Sniper nggak takut. Maju. Apalagi tanknya Markova apa sih tanknya Israel yang katanya paling canggih itu kan. Dia kena bom meledak bonus tambahan bisa dikumpulin. Iya, ini rapasan perang nih. Iya, loading. Ini framing lagi kan. Tapi maksudnya sih karena apa ya, keberanian itu yang nggak tahu itu udah dari nenek moyang. Tapi aku kalau baca literasi lagi pernah baca Madura asli itu dari apa sih, dulu suku yang memang dulu kan orang-orang itu berlayar mencari tempat baru. Nenek moyangnya ya sebelum Masehi katanya. Itu dari Taiwan. Pantesan darah berdagangnya itu sepertinya dari situ sampai ada Taiwannya. Oke. Ya tercampur lah di sana. Jadi nenek moyangnya tuh ya, dulu kan mungkin nggak ada bercocok tanam, masih barter, macam-macam mencari tempat untuk nomaden gitu. Itu nenek moyangnya kok nggak salah darahnya Taiwan. Apa istilahnya Austronesia gitu, campuran. Iya.
Makanya tadi ada beberapa daerah di Pulau Madura, di desanya tuh bahkan anaknya putih-putih cantik-cantik. Iya. Ganteng-ganteng juga. Mungkin itu mungkin. Iya, bisa jadi. Jadi dari dinasti Ming. Iya. Ya, kita nggak tahu kan. Iya. Kalau flashback lagi kan ada 3 keturunan Nabi Nuh tuh. Iya. Ya. Semitik itu orang-orang mana, orang-orang apa, negeri Sem itu, Arab, Libanon, Palestina. Terus ada yang Eropa, yang Rusia sana, Eropa. Terus yang Asia. Yang Asia ini termasuk Madura, Jawa, Cina, Thailand, Filipina. Itu satu rumpun kita, Bro. Coba deh kamu coba cari literasinya 3 atau 4 anaknya Nabi Nuh yang setelah selesai semua tuh, terus 4 ini melahirkan banyak suku bangsa dari 1, 2, 3, 4 nih. Nah kita itu yang Ham kalau nggak salah. Jadi yang bernama Ham, dan mereka ini emang beda-beda kulitnya, dari yang agak hitam, terus abu matang, terus ada yang memang kayak bule itu ya ke Eropa, tapi satu keturunan. Tapi bisa kok saya itu sebenarnya menyimpulkan ini keturunan Nabi Nuh mana yang akhirnya ke Pulau Madura. Lihat aja kalau waktu buat kapal itu yang ngoleksin yang bagian paku-paku ngumpulin besi itu siapa? Ah itu yang pasti orang Madura. Itu boy. Iya, bisa jadi. Jadi keterikatan dan antusias terhadap besi. Itu lebih. Itu sudah. Oh, ini ahli besi. Ahli besi. Iya. Itu pasti. Pasti. Iya. Berarti mobil-mobil kita yang punya. Iya. Madura yang merancang. Iya. Besi kan pertama yang menemukan orang Madura kayaknya. Iya, sing telecehan. Iya. Zaman besi itu dimulai itu dari Pulau Madura loh. Tapi emang apa ya, kalau kita ngelihat tuh kalau saat ini aku tuh malah rindu akan kebudayaan lebih gitu. Iya. Karena menurut aku kehidupan urban ini, modernisasi ini udah mulai membosankan. Jadi ketika aku balik gitu ya, ngelihat kalau masih ada sebenarnya budaya-budaya itu ya dilestarikan sama teman-teman yang mungkin di Madura ya, kayak karapan sapi dan apapun itulah gitu. Termasuk yang joget-joget pakai solawatan tapi pakai rok mini itu. Beda. Wah, itu baik, kebudayaan baik, sekte baru lagi. Jadi setiap suku tuh punya sekte loh, teman-teman. Iya. Area 51 kan dekat Madura kan. Makanya keluarnya yang aneh-aneh. Bunda. Jadi aku tertarik sama itu loh, seronen tuh loh. Kayak punya Ponorogo tuh. Oh iya, trompet. Apa sih? Trompet yang nggak terlalu bernada itu loh. Iya. Jadi aku tertarik. Ya semoga aja next laguku tuh ada sentuhan itu. Seronen itu. Nah ini kan berarti ngomongin budaya yang akan Mas Ega ingin bawakan ya di band metal kan ya. Gimana sih Mas Ega kalau lihat budaya Madura sendiri di era modern sekarang ini, terus kayak problematikanya itu yang muncul pada akhirnya di era modern ini apa sih? Kalau di era modern ini sebenarnya sudah tidak terlalu kompleks kayak dulu sih ya. Karena kan sekarang tuh seakan-akan secara universal orang tuh semua udah terjebak digitalisasi, modernisasi, cuan sing penting gitu. Sebenarnya sudah nggak terlalu sarkastik atau kita hidup dengan seperti puluhan tahun yang lalu, sampai ada istilahnya dulu pembantaian premanisme, ya kan? Sudah nggak terlalu sih sebenarnya kayak gitu-gitu ngomongin problematiknya. Cuman memang setan tuh nggak pernah ini, kalau menurut aku nggak pernah makan gaji buta gitu. Oh, masih job desk-nya banyak masih setan. Ya konflik-konflik itu terus ada sih. Pasti. Ya, kayak kasus kemarin Madas itu kalau kataku bagian dari ya provokator setan gitu ya. Yang melakukan sesuatu demi uang. Ya sekarang serba demi uang sih. Tapi ngomongin premanisme gitu udah kayak nggak zaman gitu. Walaupun masih ada sih. Ada, dan ya, dibungkus politik juga ada. Banyak. Nah itu yang hati-hati kita, tapi saat ini tuh udah nggak terlalu menakutkan karena banyak orang makin cerdas dengan adanya sosial media juga. Sosial media, iya kan. Jadi informasi udah nggak kebungkus kayak zaman dulu. Iya, banyak yang mengedukasi pada akhirnya. Itu sekarang tuh hoax atau real, itu akhirnya orang itu bisa mengcompare gitu, mengkonversi atau juga ngulik. Ini beneran nggak sih ya? Itu sudah kayaknya kita tuh bisa merelevansi bahwa
ini cocok nggak sih? Enggak, ini kayaknya lebay ya, ini pengalian isu ya, ini kayak gini. Soalnya pada akhirnya sosial media itu bisa jadi tempat buat filter juga sebenarnya. Iya. Dan kalau ngomongin tadi problematik, sekarang sudah stigma miring tadi itu udah dilawan dengan kreativitas juga muncul. Nah, yang buruk-buruk nih diangkat nih. Sama provokator nih. Ya, buzzer nih kan butuh tuh konflik tuh. Ya, entah mau mengalihkan atau apa, itu emang ada sih. Ada di sini tuh agent kayak gitu tuh real. Agent MIB. Itu memang di bawah langsung yang berkuasa. Tapi yang bermain politik juga menggunakan hal itu ada. Pasti. Iya. MIB kan Madura in Black. Tahu langsung. Iya. Mereka jahat gitu. Pasti. Emang begitu. Pasti Caranya emang begitu gitu. Kalau mau ngulik, itu udah dalam banget tuh, itu misteri. Dan kalau kita ngelihat ya semua manusia bajingan gitu jatuh. Seakan-akan seperti itu. Nah, kita kalau balik lagi ke problematik, yaitu ternyata saat ini sosial media juga banyak orang Madura yang memunculkan karya-karyanya. Iya. Dan banyak yang enak-enak. Komentar, bikin ada yang kamu coba lihat Instagramnya, namanya ada Mukhlis atau siapa gitu. Ya, pakai bahasa Madura orang Sidondo tuh. Itu juga half tuh. Darah Madura swasta. Sama yang dia bikin konten lucu-lucu tuh. Iya, sang cewek juga itu. Yang separuh Korea kan itu. Banyak. Tapi aksennya Madura lucu itu. Ada juga tuh yang mirip itu tuh, pemainnya Avenger. Siapa tuh saudara angkatnya Thor tuh? Oh, Gibran. Loki. Tapi mirip Gibran juga ya kalau di AI. Iya, kan ada yang editnya waktu itu Gibran. Loki itu ada orang Jember Madura, itu mirip banget kayak Loki. Mirip, coba kamu searching Loki Madura gitu. Itu pasti keluar kayaknya. Itu penjaga template-nya itu. Terus ditanyain, "Mas orang ya, apa pemainnya?" Dia ngejawabnya bukan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Madura. Tapi aku juga bangga. Wih, ada yang muka bule ini karena orang Madura ini gitu. Dan mirip banget. Banyak sebenarnya konten kreator atau apa namanya, seniman-seniman yang dia menonjolkan Maduranya, dan itu keren-keren sih, lucu-lucu juga. Nah, itu jadi tandingan bahwa teman-teman yang berasal dari suku Madura juga nggak kalah untuk melahirkan karya. Terus aku juga punya sahabat namanya Lorju. Iya, band Lorju. Dia itu kalau secara musikal keren gitu. Keren, dia bisa, kalau aku ngelihat tipologi style musiknya tuh mirip kayak Barasuara. Iya, kan viral kan kemarin itu. Full liriknya bahasa Madura. Gitu. Nah, itu membuktikan. Keren loh itu Lorju itu, dan sampai nasional kan itu. Iya. Diomongin ya. Waduh, keren. Sampai untuk yang terakhir, aku ingin bahas ini, mungkin bukan mitos ya, atau mungkin ini akhirnya kita menjadi apa ya? Kalau sesuatu hal yang udah diomongkan semakin lama, itu akan menjadi apa ya? Tersugesti bahwa itu nyata. Nah, aku ingin tanya, dari hidangan bebek, kenapa sih bebek itu identik sekali sama orang Madura? Hidangan bebek. Di mana-mana bebek itu, kalau aku kan orang F&B ya. Kira-kira bebek ini kan sinjai itu kan ya. Iya, dan itu enggak kalau bebek sinjai kan mungkin ada beberapa hidangan ya. Kalau saya jadi orang F&B, kalau ada orang tanya menu bebek, terus ini menu bebek Madura. Kenapa selalu ada embel-embel bebek Madura? Kalau seakan-akan itu kalau bukan bebek yang khas Madura itu enggak enak. Iya. Nah, hal-hal kayak gitu sih aku sebenarnya bukan orang F&B ya. Aku sebenarnya kurang tahu kalau ngomongin masalah produk-produk hewani ini ya kan. Asupan. Setahu kalau orang Madura ya sapi, boy. Nah ya sapi kan, jeruan kan kalau gitu. Sapi. Tapi kalau bebek ini kayak unggas ayam, bebek. Entah kenapa kayaknya orang Madura itu suka ternak deh juga. Kayaknya kalau ternak-ternak itu kayak lebih apa ya? Harvest Moon kan terinspirasinya dari Madura. Ya itu, aku nggak tahu ya. Apa maksudnya? Apakah memang profesi yang paling dominan daripada suku lain? Memang berasal dari orang Madura yang akhirnya biasa lah namanya founder.
prosesnya panjang, proses belajarnya panjang, pasti kualitas lebih terjamin. Iya, pasti. Logikanya gitu kalau menurut aku. Iya. Karena memang mereka lebih ke bisnis, mungkin zaman dulu masih bisnis konvensional, ya kita lebih ke asupan makanan gitu ya. 4 sehat 5 sempurna itu ya mereka fokus kayak endok pepe. Iya. Ayam. Oh, iya kan? Basicnya kayak gitu-gitu gitu. Terus walaupun yang kayaknya di jalan banyaknya Lamongan gitu. Lamongan. Tapi Lamongannya Madura. Nah makanya ini kita ngomongin branding atau emang founder, bro. Iya. Salah satu hal yang mungkin menjadi problematika yang kita mungkin Mas Eka juga ngalami. Itu loh, lalapan apa sih sing dia selalu ada embel-embelnya. Aduh, aku kok lama lupa. Purnama. Itu padahal Purnama itu nggak buka cabang, tapi di mana-mana itu orang Madura kalau buka lalapan cabang Purnama. Itulah salah satu ciri kengototannya. Tanpa sertifikat. Jadi ya ada beberapa orang itu hal gitu dianggap lumrah dan menormalisasi karena kadang-kadang apa itu etika bisnis gitu kan. Iya. Mereka mungkin dianggap udik dan ini halalan toyiban, bro. Iya. Bahkan buka bensin eceran di depan pom bensin. Dan itu ada. Pagi tadi. Iya. Tauhidan. Rezeki ya. Dari Yang Maha Kuasa. Gitu. Dan bumi ini milik Tuhan. Milik Tuhan. Ya, walaupun nggak ada izin bangunannya dan segala macam ya. Tuhan mengizinkan. Ya pokoknya bumi ini punya kita lah gitu. Punya kita. Itu sih. Iya. Tapi ya itu tadi kalau ngomongin BB dan segala macam mungkin kebetulan ya aku kurang tahu secara detail, tapi kayaknya mulai dari proses pengawasannya dan segala macam kayaknya mereka lebih expert gitu. Oh iya. Atau memang dulu pernah berhasil ada salah satu pembisnis ternak atau supplier bebek ini berhasil ya mengumandangkan atau nge-branding bahwa bebek terbaik dari Madura. Akhirnya semuanya begitu. Iya, berarti kan memang bukan karena itu makanan pokok hewaninya orang Madura kan. Oke. Kok kebetulan mungkin ada satu akhirnya jadi legenda cerita yang panjang. Keberkahannya. Keberkahannya. Bu itu ada gak sih Mas? Kata-kata babu. Ya itu kayak kata imbuhan tambahan. Oh, kata imbuhan tambahan aja. Babu gitu. Iya. Tayo tambahan juga. Itu juga tambahan. Artinya? Nggak ada. Kayak penegasan gitu loh. Oh, penegasan. Iya. Jadi cuman kayak selentingan aja. Itu Malang kan Iya. Yo, ngono itu. Tayo itu ya ben ngeco ya. Tayo. Orang tayo gitu. Ada kayak penegasan lah gitu. Iya. Tapi kalau aku di Bondowoso nggak pakai tayo. Oh, nggak pakai tayo. Tapi saudaraku yang di Pamekasan saya pakai tayo. Oh, nyaman tayo. Iya. Nyaman tayo. Tayo bis itu. Tayo. Itulah. Waduh. Waduh, sangat menyenangkan ya kita ngobrolin sisi apa ya, kalau kita ngomongin sisi lucu dan juga sisi yang baik positif dari orang Madura ya. Banyak sebenarnya yang belum kita ungkapin. Saya yakin juga banyak orang yang lebih spektakuler ya. Dan kalau menurut aku sih harapannya sih sebenarnya kalau kita ngomongin masalah Madura ini tujuannya agar ya gimana caranya kita rukun lah gitu. Ya hidup sekali, masa kita cuman mementingkan satu suku, terus kalau sudah satu suku mau apa? Mau apa sih? Kita nggak belajar sama kaum Samud, kaum Ad yang sudah dibinasakan. Enggak, maksudnya kalau terlalu terlalu fanatik sama kesukuan ya, yang kita lupa bahwa kadang-kadang kita juga membutuhkan suku lain yang ternyata suku lain tuh punya keahlian tertentu yang kita butuh. Iya, saling membutuhkan. Benar. Skillnya beda-beda. Itu loh. Nah itu sih kalau kita ngomongin masalah apalah Bhinneka lah Pancasila, aku nggak usah ngeliat gitulah. Kayak kita ngeliat ke diri kita butuh nggak sih orang lain tuh. Iya. Aja lah. Tapi saya nggak terima kalau Mas Eka bilang kaumnya Nabi Lut dibinasakan. Di cerita Sena masih banyak sama Eka. Wow. Bukan hanya banyak, bro. Ya, bukan hanya banyak. Dibudidayakan kayaknya. Kayak lili mereka. Iya. Dan kota ini adalah kota kuda hitam. Kuda hitam, invasif, sangat invasif.
aku sangat bersyukur akhir-akhir ini banyak konten yang menyerang mereka. Iya, dan juga sudah ada grup-grup yang anti Budi Indonesia. Ya. Sebenarnya aku konsumsi pemberitaan. Konsumsi boti. Iya. Oh, bukan. Karena lingkunganku begitu. Oh, iya. Ya, lingkunganku begitu. Aku juga banyak pengalaman, disukai banyak orang-orang yang begitu. Tapi nggak mereka berani nyentuh saya carok. Benar. Iya kan? Halal darahnya. Yang itu orang Islam. Iya. Tapi itu memang itu terjadi. Jadi kalau aku ngeliat, pernah aku konsumsi beberapa dokter tapi ditenggelamin, bro. Ditenggelamin. Ditanya, kamu tahu nggak, terlalu dikencengin karena memang itu asosiasi besar dunia. Besar, ini bukan konspirasi, kalau itu nyata tuh. Itu dibudidayakan kayak lele, bro. Salah satu visi misi Freemason kan budidaya putih. Dan dokter-dokter yang menjelaskan ya. Itu dokter perempuan berhijab semua, dan itu senior semua, mereka membuka data bahwa penyakit AIDS itu berkembang biak paling besar karena sesama LGBT. Khususnya gay. Itu dan itu sumber kehancuran ya. Iya. Iya, itu nyata. Cuman ya tutuplah. Iya. Dan fun fact-nya untuk menutup episode ini, next episode saya sudah ada jadwal dengan orang LGBT sampai kalau kalian penasaran, saya membahas apa? Kamu pakai? Kamu yang dipakai? Takut. Kamu bawa senjata tajam bro di sini. Itu akan kita kupas, nggak tuntas, tapi gimana kita buka. Ada cerita apa sih di cerita Sena? Nanti kan ya. Samega, sebelumnya terima kasih banyak Samega. Barakallah. Saya sudah banyak insight juga dari saya punya teman-teman Madura, tapi karena ada POV dari Samega juga menambah kekayaan kasanah kemaduraan saya. Ya itulah intinya, kita sama-sama marilah bersama-sama bersenang-senang, susah ya saling tolong menolong. Kalau lagi sedih ya nggak usah ngajak-ngajak. Iya. Juga kita sendiri. Saya seneng-seneng aja dibagi. Oke, terima kasih Samega. Terima kasih Bali. Salam Pokena Raja.